Halo sobat! Di dalam video kali ini, kita akan melanjutkan dari video sebelumnya tentang pahlawan nasional yang jarang diketahui. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. 6. Johannes Leimena, Ambon, Maluku. Johannes Leimena lahir di Ambon, Maluku pada tanggal 6 Maret 1905. Ia merupakan anak dari seorang pendeta dan ibu rumah tangga. Leimena menempuh pendidikan dasar di Ambon dan pendidikan menengah di Sekolah Tinggi Teologia di Jakarta. Setelah lulus dari Sekolah Tinggi Teologia, Leimena menjadi pendeta di Gereja Kristen Protestan Maluku, GPM. Johannes Leimena adalah seorang dokter, politisi, dan pahlawan nasional Indonesia. Ia tercatat sebagai menteri yang menjabat paling lama selama pemerintahan Presiden Soekarno, dengan total masa jabatan hampir 20 tahun. Berikut ini adalah gambaran umum tentang biografi Johannes Leimena. 1. Kehidupan awal. Johannes Leimena lahir di Ambon, Maluku, yang pada saat itu masih merupakan wilayah jajahan Belanda. Ia tumbuh dalam keluarga yang beragama Kristen dan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. 2. Aktivisme politik dan pergerakan kemerdekaan. Leimena bergabung dengan Gerakan Nasionalis Indonesia sejak usia muda. Pada masa awal karirnya, ia menjadi anggota organisasi pergerakan pemuda dan aktif dalam berbagai kegiatan politik yang mendukung kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. 3. Partisipasi dalam pemerintahan. Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, Leimena terlibat dalam berbagai posisi pemerintahan. Ia pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada tahun 1950 dan kemudian sebagai anggota konstituante pada tahun 1956. 4. Kontribusi dalam bidang pendidikan dan sosial. Johannes Leimena adalah pendukung pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Ia ikut mendirikan universitas dan lembaga pendidikan di berbagai tempat di Indonesia. Selain itu, ia juga terlibat dalam berbagai organisasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Peran dalam kabinet dan diplomasi. Leimena pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Ia juga terlibat dalam diplomasi internasional yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara lain. 6. Keterlibatan dalam Partai Kristen Indonesia. Parkindo. Johannes Leimena adalah salah satu pendiri dan tokoh kunci dalam Partai Kristen Indonesia, Parkindo, sebuah partai politik yang di dalamnya ia memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan persatuan bangsa. 7. Wafat. Johannes Leimena wafat pada 29 Juli 1977 di Jakarta. Warisannya sebagai tokoh yang berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional tetap dikenang oleh masyarakat Indonesia. 7. Silas Papara Serui, Papua. Silas Papara adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia asal Papua, sekaligus pahlawan nasional Indonesia. Ia juga merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam penyatuan Irian Jaya ke dalam wilayah NKRI. Silas Papara lahir di Serui, Papua, pada 18 Desember 1918. Ia merupakan anak dari Yosias Papara, seorang guru dan pejuang kemerdekaan, dan Maria Rumbekwan. Silas Papara menempuh pendidikan dasar di Sekolah Rakyat di Serui dan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Atas Negeri, SMAN, 1 Jayapura. Setelah lulus dari SMA, Silas Papara melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Kedokteran di Surabaya. Namun, ia harus berhenti kuliah karena harus kembali ke Papua untuk membantu ayahnya dalam perjuangan kemerdekaan. Pada tahun 1945,
Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian, PKI, dan menjadi ketuanya. PKI merupakan partai politik pertama di Papua yang memperjuangkan kemerdekaan dari Belanda. Silas Papare juga aktif dalam Tentara Nasional Indonesia, TNI. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Resimen Infanteri 173 Praja Viratama, PVT, dan Komandan Korem 172 Praja Wira Kartika. Silas Papare meninggal dunia pada 7 Maret 1979 di Serui, Papua, pada usia 60 tahun. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. 8. Maria Walanda Maramis, Minahasa, Sulawesi Utara. Maria Walanda Maramis adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, tokoh pergerakan wanita, dan penulis Indonesia. Ia merupakan salah satu tokoh penting dalam gerakan nasional Indonesia dan juga merupakan salah satu tokoh yang memperjuangkan hak-hak wanita Indonesia. Maria Walanda Maramis lahir di Kema, Minahasa, Sulawesi Utara, pada 1 Desember 1872. Ia merupakan anak dari Bernardus Maramis, seorang pendeta, dan Sarah Rotinsulu, seorang ibu rumah tangga. Maria Walanda Maramis menempuh pendidikan di sekolah dasar di Kema dan sekolah menengah di Manado. Pada tahun 1908, Maria Walanda Maramis mendirikan organisasi wanita bernama Perkumpulan Kaum Ibu, PKI. PKI merupakan organisasi wanita pertama di Indonesia yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan kesejahteraan kaum perempuan Indonesia. Maria Walanda Maramis juga aktif dalam organisasi pergerakan nasional Indonesia, seperti Sarekat Islam dan Perhimpunan Indonesia. Maria Walanda Maramis merupakan salah satu tokoh yang memperjuangkan hak-hak wanita Indonesia. Ia berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang sama bagi kaum perempuan, kesetaraan gender, dan penghapusan perkawinan paksa. Maria Walanda Maramis juga menulis buku-buku tentang pendidikan dan hak-hak wanita. Maria Walanda Maramis meninggal dunia pada tanggal 22 April 1924 di Manado, Sulawesi Utara. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta. 9. Martha Christina Nusa Laut, Maluku. Martha Christina Tiahahu adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dari Maluku. Ia merupakan salah satu pahlawan wanita Indonesia yang gugur dalam perjuangan melawan Belanda. Martha Christina Tiahahu lahir di Desa Abubu, Pulau Nusa Laut, Maluku Tengah pada tanggal 4 Januari 1800. Ia merupakan anak dari Kapitan Paulus Tiahahu, seorang kapitan perang di Maluku, dan Mama Paulina Matulesi. Martha Christina Tiahahu tumbuh di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan. Ayahnya, Kapitan Paulus Tiahahu, merupakan salah satu pemimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Martha Christina Tiahahu sendiri juga telah menunjukkan jiwa patriotik sejak kecil. Pada tahun 1817, terjadi pemberontakan rakyat Maluku melawan Belanda yang dipimpin oleh Thomas Matulesi, yang lebih dikenal dengan nama Patimura. Martha Christina Tiahahu turut serta dalam pemberontakan tersebut. Ia memimpin pasukan wanita Maluku dalam pertempuran melawan Belanda. Martha Christina Tiahahu dikenal sebagai seorang pejuang yang tangguh dan pemberani. Ia tidak gentar melawan Belanda yang memiliki persenjataan lebih lengkap. Martha Christina Tiahahu bahkan berhasil merebut beberapa senjata dari Belanda. Pada tanggal 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu gugur dalam pertempuran melawan Belanda di Desa Ou, Pulau Saparua. Ia ditembak oleh Belanda di bagian perut. Martha Christina Tiahahu meninggal dunia di usia yang sangat muda, yaitu 17 tahun. Martha Christina Tiahahu dimakamkan di Desa Abubu, Pulau Nusa Laut.
Ia dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno pada tahun 1969. 10. Frans Kaisiepo, Biak, Papua. Frans Kaisiepo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Wardo, Biak, Papua. Ia meninggal pada 10 April 1979 dan merupakan salah satu tokoh penting dalam perjuangan Papua untuk kemerdekaan Indonesia. Frans Kaisiepo belajar di Sekolah Rakyat 1928 hingga 1931, LVV Skorido 1931 hingga 1934, Sekolah Guru Normalis di Manokwari 1934-1936, dan Papua Bestuur School 1952-1954. Frans Kaisiepo bergabung dengan Partai Indonesia Merdeka (PIM) pada tahun 1945 dan menjadi salah satu tokoh penting dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia di Papua. Ia juga merupakan salah satu orang yang mengusulkan nama Irian sebagai pengganti nama Papua. Frans Kaisiepo mengibarkan bendera merah putih di Biak pada tanggal 1 Desember 1945, menandakan bahwa Papua akan bergabung dengan Republik Indonesia. Ia juga termasuk dalam anggota Konferensi Malino tahun 1946. Frans Kaisiepo meninggal dunia di Biak pada 10 April 1979. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.